وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jemaah muslim muslimat yang berbahagia, selalu berbahagia rahmat dan berbahagia. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan ngaji bareng ayat-ayat dari Al-Qur'anul Karim di surat Al-Kahf khususnya, di mana kita sudah sampai ayat yang ke-45 kemarinnya. Silahkan dibuka ayat ke-45 terakhir ya. Jadi sekarang ayat ke-46. Silahkan yang membawa mushaf bisa dibuka mushafnya, bagi yang membawa gadget bisa dibuka aplikasinya. Namun sebelum itu saya ingin mengingatkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau pernah bercerita bahwa suatu ketika Rasulullah itu datang ke tempatnya Ahlus Sufah ya. Ahlus Sufah itu adalah orang-orang yang menempati Sufah. Sufah itu satu tempat yang khusus disiapkan di belakang dari Masjid Nabawi untuk orang-orang kaum muhajirin yang miskin. Mereka yang tidak punya rumah, tidak punya harta, itu numpang di situ, di Sufah namanya. Nah, Sufah ini penghuninya itu, kalau Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia itu pernah menghitung kira-kira jumlahnya 100. Sementara kalau Ibnu Hajar itu menyebutkannya jumlahnya bertambah dan berkurang sesuai dengan situasi dan kondisi. Kadang-kadang nyampe 100, kadang sampai 200. Mereka itu adalah para sahabat yang memang tidak punya tempat tinggal sehingga diberi tempat di Sufah itu. Jadi masjid salah satu fungsinya adalah memberikan tempat untuk orang-orang yang nggak punya tempat tinggal. Nah, satu ketika Rasulullah SAW datang ke situ, kemudian beliau bertanya, ayuhibbu ahadukum, apakah ada salah seorang di antara kalian yang suka ya, atau kepingin an yaghdua ila budhana awil aqiqi, untuk pergi ke Budhan atau al-aqiq. Dua tempat ini sebagian ulama ada yang menafsirkannya dua tempat di mana onta-onta sering digembalakan. Namun ada yang menerjemahkannya atau menafsirkannya di mana onta-onta biasa diperjualbelikan di Madinah. Kemudian ya, dia orang tadi itu yang pergi ke Budhan atau Aqiq atau Aqiq tadi ya. Kemudian dia pulang ya, membawa 2 ekor unta yang luar biasa bagus. Rasulullah menyebutkannya naqata ini kaumawaini ya. 2 unta yang bagus ya. Speknya spek bagus. Jadi kalau unta itu harganya kira-kira, kalau harga sekarang itu mungkin antara 30.000 real sampai 40.000. Itu berarti kira-kira kalau satu real itu 4.000 rupiah, itu satu onta rata-rata harganya 120 sampai 160 juta, hampir mirip dengan mobil Avanza ya. Nah, Rasulullah bertanya kepada itu Ahlus Sufah ya, apakah ada di antara kalian yang suka atau kepingin pergi ke Budhan atau Baqi atau Al-Aqiq ya, kemudian dia pulang membawa 2 unta. Nah, kota ini kaumawa ini ya, 2 unta yang bagus, speknya bagus, dengan tanpa adanya perselisihan ya, tanpa ada pemutusan silaturahim. Maksudnya dia mendapatkan itu tanpa harus bertengkar, tanpa harus bercekcok mulut, tanpa harus rebutan dengan orang lain. Dia mendapatkannya dengan mudah, entah karena hibah, entah dikasih orang, entah apa ya. Maka sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya, kami suka sekali ya Rasulullah kalau ada orang seperti itu, kami suka, mau seperti itu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, seandainya kalian ya, ada seorang di antara kalian pergi ke masjid ya, kemudian belajar atau membaca 2 ayat dalam Al-Quran,
maka 2 ayat itu lebih baik dari 2 unta itu, dan 3 ayat lebih baik dari 3 unta yang sama, atau 4 ayat lebih baik dari 4 ayat yang sama. Jadi ini hadis dalam Sahih Muslim. Jadi 1 ayat yang kita belajar, kita baca, itu pahalanya lebih baik dari unta yang harganya kurang lebih 160 juta. Nah, ini jadi salah satu fadilah dari keutamaan dari membaca atau belajar Al-Quran seperti itu ya. Ini sebagai penyemangat ya. Jadi kita itu kalau beramal soleh ngejar pahala itu nggak salah ya. Karena Rasulullah ya, bahkan dalam Al-Quran sendiri itu insentifnya pahala balasan yang baik, dan itu nggak masalah ya. Tidak kemudian kalau kita beramal soleh mengharapkan pahala itu dianggap tidak ikhlas, enggak ya. Itu karena Al-Quran dan Nabi sendiri itu mengatakannya seperti itu ya. Nah, masyarul muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut ya dengan kajian Al-Kahfi kita. Ayat yang ke-46 ya. Kita akan baca mungkin 2 ayat saja ya. Tapi mungkin nanti untuk tafsir, tadabbur dan penjelasannya bisa lebih dari itu. Ya, kita baca dan mungkin nanti bapak-bapak mengikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya, thawabau ya, idgham bihunah itu 2 ketukan ya, hampir sama dengan mat tabi'i. Jadi jangan bacanya thawabau wa khairun amala, tapi thawabau 2 ketukan ya. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Ya, shadaqallahul azim ya. Kita baca 2 ayat saja, tapi mungkin nanti kalau waktunya cukup kita akan masuk ke ayat yang setelahnya juga ya. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah ayat yang sebelumnya ini, kalau kita belajar ilmu munasabah ya, ilmu yang mempelajari hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu ayat yang sebelum dan setelahnya. Ini di sini ada hubungan, ada munasabah ya. Ada keterkaitan antara ayat-ayat sebelumnya dengan ayat ini ya. Kalau ayat-ayat sebelumnya di mana dari awal ya, yang kemarin dulu ya, udah kita membahas ayat tentang bagaimana Rasulullah SAW dianjurkan untuk tidak berpaling dari orang-orang yang miskin, tapi mereka beriman, beramal soleh ya. Yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Kemudian juga setelah itu juga dibahas tentang bagaimana kehidupan dunia yang sementara ya. Di ayat 45 dimisalkan kehidupan dunia itu, atau sebelumnya kisah tentang 2 orang, yang satu punya kebun yang luar biasa subur, luar biasa produktif, yang satu miskin. Ini masih ada kaitan antara bagaimana world view kita, bagaimana cara pandang kita terhadap kehidupan duniawi. Kemudian ayat yang ke-45 bercerita atau membahas tentang permisalan kehidupan duniawi itu seperti air yang turun dari langit ke muka bumi dan seterusnya. Itu ada kaitannya. Nah, sekarang ayat yang ke-46 itu membahas tentang
konsep yang lebih tegas lagi tentang kehidupan dunia. Kehidupan dunia ya, itu ada banyak sekali bentuk dan aspek-aspeknya, tetapi dua di antara yang paling banyak membuat orang terpaku dengan dunia itu adalah anak dan harta ya. Al-malu wal banun, harta dan anak-anak. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan harta dulu, al-malu wal banuna. Harta, al-malu harta, wal banuna dan anak-anak. Itu para mufasir banyak yang menjelaskan kenapa Allah di sini menyebutkan harta dulu baru anak-anak. Itu karena harta itu secara umum lebih terlihat. Jadi kalau orang punya harta banyak, itu lebih dipandang sebagai orang yang sukses, sebagai orang yang memiliki satu potensi, satu kekuatan dengan hartanya itu. Beda dengan anak-anak ya. Ada orang membanggakan anak-anak, tapi orang banyak anak itu tidak tentu dipandang sebagai orang yang sukses, orang yang hebat, orang yang memiliki satu hal yang banyak, itu tidak. Makanya di sini didahulukan al-mal ya. Al-malu ya, harta itu ya, wal banuna dan anak-anak adalah zinatul hayati dunia, merupakan perhiasan kehidupan dunia. Namanya perhiasan itu sesuatu yang membuat sesuatu yang biasa jadi indah. Orang tanpa anak ya, itu kehidupannya tidak dihiasi oleh anak-anak itu ya. Sama juga harta, orang bisa mungkin hidup tanpa harta, orang bisa hidup tanpa anak-anak, tapi tanpa anak-anak, tanpa harta, kehidupannya tidak seindah seperti orang yang memiliki keduanya. Dan perhiasan itu sifatnya adalah dia kebutuhan tersier, kebutuhan yang sifatnya bukan primer. Sama juga dengan harta dan anak-anak itu. Jadi dia bukan hal yang pokok yang harus dicari oleh orang. Kalau orang punya harta, punya anak-anak itu ya bagus, ya baik, ya. Itu membuat sesuatu hidup lebih indah, hidup lebih berwarna. Tapi nggak punya juga orang nggak akan mati karena nggak punya itu. Ini ya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Tapi sekali lagi zinah di sini perhiasannya adalah perhiasan kehidupan dunia. Jadi yang dihiasi oleh harta dan anak-anak itu adalah kehidupan dunianya, bukan kehidupan yang lain-lain. Maka kalau ada orang nggak punya harta, nggak punya anak, ya jangan bersedih. Karena itu hanya perhiasan yang sifatnya duniawi saja. Maka di sini kemudian ayatnya dilanjutkan wal baqiyatus sholihatu. Dan ya, adapun ya, atau tetapi amal kebajikan yang terus menerus ya. Al baqiyat as-sholihat. Kata al baqiyat itu asal maknanya adalah sesuatu yang langgeng, sesuatu yang tetap, sesuatu yang tidak binasa, sesuatu yang tidak akan luntur. Al baqiyat as-sholihat, yang dia itu sifatnya adalah as-sholihat, bentuknya amal soleh. Jadi kalau kita menggunakan logika yang normal, yang wajar, harusnya ayat ini berbunyi as-sholihatul baqiyat, amal-amal soleh yang abadi itu. Tapi ternyata Allah menggunakan wal baqiyatus sholihat, sesuatu yang abadi itu, sesuatu yang tidak binasa itu, sesuatu yang sifatnya tetap itu. Yang tetap itu apa sifatnya lagi? Yaitu as-sholihat, berupa amal soleh. Jadi mengapa kata al-baqiyat didahulukan daripada as-sholihat? Karena sedang dibandingkan dengan al-malu wal banuna zinatul hayati dunia, dibandingkan dengan harta dan anak-anak, perhiasan dunia yang sifatnya tidak abadi, yang tidak akan berlangsung selama-lamanya, yang sifatnya sementara, maka disebutkan dulu al-baqiyat. Jadi untuk akan perbandingannya itu kontras, yang satu ini sementara banget, yang ini al-baqiyat, dia akan tetap terus ada, akan tetap abadi, dia akan tetap tidak binasa. Nah apa itu? Yaitu as-sholihat, amal-amalan soleh. Itu para ulama, dalam kitab-kitab tafsir itu disebutkan para ulama berbeda pendapat tentang makna al-baqiyatus sholihat. Ada yang mengatakan al-baqiyatus sholihat itu adalah zikir la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar Allahu akbar walillahil hamd. Atau ada yang memaknainya, yang disebut al-baqiyatus sholihat itu adalah seluruh amal soleh kita manusia itu adalah bagian dari al-baqiyatus sholihat. Mengapa? Karena dia selama amal itu dilakukan dengan benar dan juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala,
maka pahalanya itu akan baqiyah, akan terus ada nanti, menjadi bekal dia mengarungi kehidupan yang selama-lamanya di hari akhirat nanti. Nah, di sini disebutkan wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika tsawaban wa khairun amala. Amal soleh itu yang ganjarannya akan terus ada, akan terus bisa kita manfaatkan sampai nanti penghidupan yang enggak ada batasnya itu adalah khairun inda rabbika, dia lebih baik di sisi Tuhanmu. Dalam hal apa? Tsawaban, terkait dengan pahalanya, wa khairun, dan juga lebih baik amala, untuk menjadi harapan atau sebagai pengharapan. Jadi dengan ayat ini itu kita bisa mengambil pelajaran antara lain, misalnya gini ya. Jadi kalau kita tahu bahwa anak-anak dan harta itu adalah sebatas perhiasan duniawi yang sifatnya sementara, maka kalau kita tidak mendapatkan itu di dunia ini, jangan bersedih, jangan berkecil hati, jangan merasa merasa tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak atau merasa merugi, tidak. Karena apa? Karena ada sesuatu yang dapat kita capai di luar itu, yang bisa diikhtiarkan oleh siapa saja. Makanya di alam Islam itu orang itu dinilai bukan sesuatu yang diberikan kepadanya, tapi sesuatu yang dia usahakan. Orang ganteng atau tidak itu kan sudah dari sononya kan, mau putih, mau mancung atau tidak, itu tidak dinilai. Yang dinilai seberapa besar dia berupaya untuk beramal soleh itu, karena itu ikhtiar manusia, itu adalah pilihan dan usaha yang dipilih oleh seseorang masing-masing. Jadi ini al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika tsawaban wa khairun amala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan harta itu terserah hak prerogatif Allah. Allah mau berikan seseorang itu keluasan rizki itu karena karunia-Nya, mau memberikan sempitnya rizki atau orang rezekinya sempit tidak mudah, itu juga ada hikmah yang pasti akan ada di situ. Atau terkait anak-anak itu kalau kita baca surat Asy-Syura ayat 49-50, situ Allah berfirman lahu lillahi mulkus samawati wal ardh, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Yahbu liman yasha'u inatha, Allah itu juga bebas memberikan seseorang itu anak-anak perempuan saja. Yahbu liman yasha'u inatha wa yahbu liman yasha'u dzukur, dan Allah juga bebas berkehendak untuk memberikan seseorang itu hanya anak laki-laki saja. Ada orang-orang yang diberikan anak perempuan saja, ada orang-orang yang diberikan anak laki-laki saja. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha, ada orang-orang yang oleh Allah diberikan anak laki-laki dan perempuan. Ada yang anak laki-lakinya 1, perempuannya 2, ada yang sama-sama 2, ada yang 1, dan seterusnya. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan ingat dan Allah juga bisa bebas berkehendak menjadikan siapapun yang dia kehendaki tidak punya anak. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dia juga bebas berkehendak menentukan seseorang itu aqim, mandul, tidak punya anak. Menariknya ayat ini ditutup dengan satu sifat Allah yang menegaskan makna yang dikandung oleh ayat ini, innahu alimun qadir, sesungguhnya dia Allah alimun, maha tahu. Hikmahnya apa? Mengapa seseorang itu dikasih anak hanya perempuan saja? Ada yang si fulan dikasih anak laki-laki saja, ada si fulan yang lain dikasih anak laki-laki dan perempuan, ada fulan lain yang tidak punya anak sama sekali. Innahu alimun qadir, sesungguhnya dia alim, maha mengetahui. Ada hikmah apa di balik pemberian yang berbeda-beda itu? Qadirun, dia juga maha kuasa untuk menghendaki yang beda-beda itu. Jadi ini kehidupan duniawi Kalau orang mengatakan nggak adil dong, ya adil saja. Allah berkehendak, itu tadi yakhluqu ma yasha. Dalam ayat ini disebutkan wa yakhtaru ma yasha. Allah terserah mau menghendaki apa, itu Allah bebas berkehendak. Karena dia huwa rabbul khaliq, dialah Tuhan, dialah yang menciptakan. Tapi innahu alimun qadir, jangan lupa Allah itu semua mengetahui secara persis apa hikmah di balik itu. Jadi sekali lagi ayat ini
Al malu wal banuna zinatul hayatid dunya, ya. Sekali lagi, kalau kita ya itu ya memandang dunia dengan konsep ini, insya Allah kita akan lebih tenang ya, dalam menghadapi segalanya. Ada barang hilang, ya sudah, al malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Ada kecelakaan mobilnya, ya, ya al malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi terhibur kita, itu ya. Sampai di sini ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, pandangan, silakan. Kalau ada, ya silakan Pak. Baik, kalau saya perhatikan ayat 46 ini ya, di sini kan ini itu antara harta, anak-anak dan amal soleh yang harus kita lakukan secara terus-menerus itu. Sebenarnya ini ketiga ini mempunyai suatu kaitan yang sangat erat ya. Artinya bahwa kita misalnya akan melakukan amal soleh yang terus itu juga mungkin barangkali juga adanya semacam support baik itu dari harta maupun dari anak-anak itu. Kenapa anak-anak kita sebut di sini? Karena di dalam anak tersebut, kalau anak itu menjadi anak yang soleh, itu adalah merupakan investasi untuk kita sebagai orang tua untuk nanti. Karena ada tiga ya, misalnya soleh, muhammadiyah dan ilmu yang bermanfaat gitu, ya. Jadi nantinya kita bisa artinya memisahkan satu dan lainnya. Artinya semuanya ini saling mempunyai keterkaitan ya. Yaitu kata anak-anak dan anak soleh itu. Ya, sebenarnya tentunya juga harus bisa mengarahkan gitu ya kepada anak-anaknya, bagaimana caranya supaya anak itu kelak menjadi anak soleh, dan kadang-kadang kita harus mengatakan juga masalah harta untuk apa harta itu kita gunakan dan bagaimana kita itu juga harus bisa memberikan penjelasan yang sebetul-betulnya pada anak keturunan kita gitu. Ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai keluarga maupun sebagai masyarakat. Mungkin ini kan sedikit ya anggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Darso, ya betul. Ya, bahwa harta anak-anak itu ya, atau apapun di dunia ini ya, kalau dia tidak berefek kepada kehidupan akhirat, itu akan sia-sia gitu ya. Jadi ukurannya adalah wal baqiyatus sholihat, sesuatu yang bisa kita bawa mati nanti ke hari akhirat, itu yang menjadi ukuran. Kita punya anak-anak banyak, mungkin kita bangga dulu, wah punya anak 6, 7, 8. Tapi kalau dari yang 8 orang itu nggak ada yang satu pun yang soleh yang bisa mendoakan setelah kematian dia, atau menjadi kebanggaan sebagai anak yang soleh yang dia bisa banggakan di akhirat nanti, ya percuma. Sama harta pun, kita punya harta banyak ya, uang banyak, tapi kalau tidak ada yang membantu kita menjadi al-baqiyatus sholihat, bisa kita bawa ke akhirat nanti, ya percuma juga, sia-sia, tidak bisa kita banggakan, nggak bisa kita jadikan sebagai sandaran, itu ya. Jadi sekali lagi, apapun di dunia ini, betapapun indahnya, betapapun membanggakannya, betapapun luar biasanya, kalau tidak mengarah kepada al-baqiyatus sholihat, bisa kita bawa mati nanti, kita bawa ke akhirat nanti, itu sia-sia. Itu yang bisa kita ambil salah satunya ya. Kemudian juga di sini ya, menarik juga wa khairun amala ya, lebih baik sebagai pengharapan. Kalau manusia di dunia ini itu harapan-harapannya sering tidak tepat ya. Saya berharap misalnya punya sesuatu, itu kadang nggak terjadi. Saya berharap kawin lagi, nggak bisa ternyata misalnya. Umpamanya,
Saya berharap punya mobil lebih bagus dari yang ada, ternyata nggak bisa juga. Berharap karir saya sukses, tapi mungkin nggak tercapai juga. Ya, itu harapan-harapan yang di dunia itu banyak melesetnya. Tapi kalau kita punya amal soleh, selama itu ikhlas, kita kerjakan dengan benar, itu khairun amala, itu harapan yang terbaik nanti. Bisa kita harapkan ya, insya Allah harapan itu akan pasti kita petik ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lanjut ya. Kemudian setelah berbicara tentang dunia yang sementara itu, ya, dan kehidupan akhirat yang kekal, ya, dan amal soleh yang lebih baik dibanding kehidupan dunia yang sementara itu, Allah kemudian di sini menceritakan tentang kejadian hari kiamat. Ya. Wa yauma nusayyirul jibala, ayat 47 ya. Ai wadhkur yauma nusayyirul jibala, dan ingatlah ya, kalian semua yang membaca Al-Quran itu, pada hari di mana kami nusayyirul jibala, kami memperjalankan gunung-gunung. Maksudnya itu gunung-gunung akan diperjalankan, dihancurkan, dilempar. Ya. Kal ihnil manfush, nanti kalau kita baca surat apa itu di juz amma itu, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan nanti gunung-gunung itu akan seperti al ihn, bulu-bulu al manfush yang diterbangkan. Jadi gunung-gunung diperjalankan sama Allah dengan mudahnya. Wa taral arda barizatan, dan kamu akan lihat bumi itu menjadi rata ya, barizah. Itu dalam bahasa Arab ya, dalam ayat ini itu oleh para mufasir diartikan dengan dua arti. Ada yang mengartikan barizatan tadi ya, rata. Karena apa? Karena semuanya yang di atasnya itu disingkirkan, disapu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada gunung-gunung lagi, nggak ada pepohonan, disapu semuanya jadi rata. Tapi kata barizah itu juga bisa berarti memunculkan sesuatu yang ada di dalamnya. Jadi bumi memunculkan kembali apa-apa yang di dalamnya, yaitu orang-orang yang meninggal dulu semua dimunculkan lagi pada hari kiamat. Ini barizah. Wa taral arda barizatan. Wa hasyarnahum, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia ya, dalam padang mahsyar nantinya ya. Falam nughadir minhum ahada, dan kami tidak meninggalkan ya, dari mereka ahada seorang pun. Jadi nggak ada yang luput, nggak ada satu orang misalnya bisa sembunyi ya, atau nyelinap agar bisa tidak masuk padang mahsyar, itu nggak ada. Semua kena, Pak. Walam nughadir, falam nughadir minhum ahada, nggak ada yang kelewatan. Mau sembunyi apapun nggak bisa. Kemudian ya, wa uridu ala rabbika sofa, kemudian mereka akan dibawa, dihadapkan ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sofa, dalam keadaan berbaris. Ini nanti di hari kiamat itu orang-orang manusia ini akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan berbaris. Makanya ada seseorang itu yang mengatakan, saya itu kalau sholat katanya, kalau saya membayangkan ke ayat ini atau ayat-ayat yang semisal, bahwasanya kita itu akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar dengan berbaris-baris, itu seakan-akan saya pas sholat itu mikirkan seperti itu. Jadi nambah khusyuk. Ya. Ada yang begitu ya. Jadi orang itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian dihadapkan kepadanya ya, dengan berbaris sofan ya. Kemudian dikatakan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad ji'tumuna, sungguh-sungguh ya kami ya, atau kalian ya, telah datang kepada kami ya, kepadaku ya, kepada Allah ya, kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami dulu menciptakan kamu pada pertama kali. Jadi manusia itu pertama kali diciptakan nggak punya baju, nggak pakai baju ya, nggak punya nggak punya harta benda, nggak punya anak, nggak punya rumah ya. Semuanya dicopot lagi pada saat itu ya. Makanya ada hadis itu, nanti pada hari kiamat di padang mahsyar itu orang-orang manusia itu akan dikumpulkan hufatan uratan hurla ya. Hufatan itu nggak ada yang pakai kaos kaki, nggak pakai alas kaki. Di dunia boleh milih kerfil, boleh milih geoks, boleh milih apa, tapi nanti di hari akhirat itu hufatan ya. Saat di padang mahsyar itu nggak ada yang pakai alas kaki, uratan, dan dalam keadaan telanjang ya, nggak ada yang pakai baju, hurla, dan orang-orang itu dalam keadaan tidak terkhitan ya. Jadi kembali seperti saat dia lahir. Makanya di sini disebutkan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum
awwala marrah. Jadi kalian datang kepadaku, kepada kami sebagaimana kami telah menciptakanmu pada pertama kali. Tapi ya bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Tetapi orang-orang kafir di antara kalian itu menganggap atau meyakini bahwa kami tidak menetapkan waktu perjanjian adanya hari kiamat ini, adanya hari hisab ini. Jadi kalian orang-orang yang selama ini kufur, selama ini enggak meyakini adanya hari kiamat, ya ini bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Kamu kira tidak ada janji adanya hari hisab seperti ini, hari mahsyar seperti ini. Ini ya. Ini semua orang dikumpulkan ya. Ini kita baca selanjutnya karena ini satu kesatuan ya. Kemudian wa wudi'al kitabu, dan diletakkanlah ya al-kitabu, kitab catatan amal. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Maka orang-orang yang berdosa, al-mujrimun ya, musyfiqina, mereka merasa ketakutan mimma fihi, terhadap apa yang ada di dalam Alkitab itu, di dalam catatan amal itu. Karena mereka nyadar ya, ternyata yang dulu mereka ingkari ternyata beneran ada. Sebenarnya bagaimana sih cara kita meyakini akhirat itu ada? Ya. Itu dimulai tasalsulnya itu ya, tasalsul fikrinya itu adalah pertama membuktikan Tuhan itu ada atau tidak. Kalau Tuhan itu dibuktikan ada, lantas Tuhan seperti apa yang harus kita yakini? Setelah itu kita buktikan ya, konsep Tuhan yang seperti apa, kan masing-masing agama punya konsep Tuhan. Nah setelah itu kita yakini dengan bukti kalau Tuhan itu tidak bisa kita lihat, tidak dicapai indera kita, dan dia mengutus utusan, lantas utusan seperti apa yang bisa kita buktikan mereka adalah benar-benar utusan Tuhan, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Setelah itu baru ketemu ada nabi, ada rasul yang diutus, kita yakini. Karena mereka diyakini adalah utusan Allah, mereka membawa wahyu. Dan wahyu itu karena mereka nabi dan rasul, mereka tidak akan pernah berbohong. Apa yang mereka kabarkan adalah betul wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu kita sampai kepada situ, kita yakin bahwa apa yang disampaikan di wahyu itu adalah sebuah kebenaran yang sangat mutlak yang tidak bisa kita tolak sama sekali. Ya, ini. Jadi tasalsul fikrinya begitu ya. Proses kita sampai kepada keyakinan mengapa hari akhirat diyakini ada, itu prosesnya begitu. Kita membuktikan dulu Allah itu ada, Allah itu punya nabi dan rasul, kemudian nabi dan rasul membawa wahyu, wahyu itu pasti benar, wahyunya mengabarkan apa? Salah satunya mengabarkan tentang adanya hari akhirat, tentang adanya ya hari kiamat, tentang adanya yaumul hisab. Inilah yang kemudian ini ya. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Kalian banyak orang yang ingkar terhadap adanya waktu perjanjian ya, di mana Allah menjanjikan adanya ya, hari akhirat, adanya hari yaumul hisab ya, ini. Dan kemudian ya ketika Alkitab ya, kitab catatan amal itu diberikan ya, diletakkan ya, di hadapan orang-orang yang nanti di padang mahsyar itu pada hari hisab itu, maka orang-orang mujrim, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang ahli maksiat, musyfiqina mimma fihi, mereka itu merasa ketakutan. Jadi ini bedanya ketakutan orang baik sama orang mujrim. Orang jahat itu, orang jahat itu nanti ketakutannya belakangan di hari akhirat. Tapi orang-orang yang bertakwa itu ketakutannya di dunia. Makanya ada ayat itu, inna kunna fi ahlina musyfiqin ya. Kami dulu ya, orang-orang yang ahli kebaikan itu nanti di hari kiamat itu akan bilang, dulu kami sudah takut duluan ya. Inna kunna fi ahlina musyfiqin, sama kata-katanya musyfiqin, ketakutan, takut sama maksudnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi takutnya di dunia. Nah kalau orang-orang ahlu maksiat, orang-orang mujrimun, itu nanti takutnya saat begitu datang hari hisab, baru mereka ketakutan di situ. Oh ternyata ada toh hari hisab, ditunjukkan kitab catatan amalnya, baru mereka musyfiqina mimma fihi, mereka ketakutan ya terhadap apa yang ada di dalam kitab itu. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan ya wailatana, betapa celakalah kami, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Betapa celakanya kami ya, karena kitab ini ya, kitab amal perbuatan, catatan amal itu ternyata la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha.
Kitab ini sama sekali tidak meninggalkan catatan baik yang kecil maupun yang besar, baik kesalahan yang kecil, shaghair maupun kabair, nggak ada yang luput dari catatan itu. Kalau kita baca surat Al-Jathiyah ya, itu ada kalimat yang lebih dahsyat lagi menurut saya ya. Di surat Al-Jathiyah itu ayat yang surat keberapa itu? Al-Jathiyah. Itu ada kalimat yang sangat-sangat lebih kuat menurut saya ya. Semua ayat Al-Quran tentu punya masing-masing ya kekuatan yang sama, tapi pemilihan redaksi di surat Al-Jathiyah itu menarik sekali ini. Kita baca sebentar ya, surat Al-Jathiyah itu surat yang keberapa ini? Al-Jathiyah. Ada yang nemu surat Al-Jathiyah 499 44 ya, ayat 499. Coba kita baca sama-sama ya, sejenak ya. Nah, ini di ayat yang ke ayat yang ke sebentar ya, ayat yang ke surat Al-Jathiyah ayat yang ke, nah ini ayat yang ke-29 ya. Ini ayat yang ke-28, wa tara kulla ummatin jathiyah. Pada saat itu ya, engkau akan melihat setiap umat itu berlutut. Jadi kita bayangkan ya keadaan di mana orang mau bersidang, orang mau disidang, mau dihakimi dalam keadaan berlutut. Itu artinya sudah pada kepasrahan yang tidak ada daya upaya lagi ya, sambil berlutut. Ya. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Al-yauma tujzauna ma kuntum ta'malun ya. Pada hari ini kamu diberi balasan atas apa yang kamu kerjakan dulu di dunia. Nah, ini yang menarik ya, ayat 29-nya. Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Kitab ini, catatan amal ini akan menuturkan kepada kalian dengan sebenar-benarnya. Ya, nggak ada distorsi, nggak ada penyelewengan, nggak ada hoax, nggak ada apa? Nggak ada typo, nggak ada typonya sama sekali walaupun satu huruf ya. Nah, ini yang menarik ini, inna kunna nastangsihu ma kuntum ta'malun ya. Kata nasakh ya, nasakhoyan sahu itu artinya mengcopy secara benar Pak. Makanya kalau kita dalam bahasa Arab sekarang itu cloning, itu bahasa Arabnya istinsakh. Cloning ya, mengcloning itu kan membuat orang yang persis sama atau makhluk kambing dengan kambing ya, meskipun hukumnya itu nanti di fikih dijelaskan halal apa enggak itu mengkloning makhluk gitu ya. Itu menggunakan kata istinsakh, mengkloning. Karena apa? Mengcopy secara persis. Makanya dulu kalau kita mengcopy DVD itu apa? CD itu mengkloning. Karena harus sama persis antara yang dicopy dengan yang mengcopy. Nah, ternyata itu diambil dari bahasa Arab yang juga digunakan dalam Al-Qur'an ya. Bahwasanya kitab itu nanti yang akan diberikan kepada kita itu nastansihu, kami perintahkan ya, suruh malaikat-malaikat pencatat itu untuk mengcopy secara persis ya, perbuatan manusia. Jadi nggak ada typonya, nggak ada sama sekali yang selisih, nggak ada ya. 100% persis dengan apa yang dilakukan oleh manusia ya. Nastansihu ma kuntum ta'malun ya, kami nasakh ya, kami copy ya, kami minta malaikat untuk mengcopy persis ya seperti apa yang mereka kerjakan di dunia dulu. Nah, kembali ke surat Al-Kahfi ini ya, orang-orang tadi ya, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang berdosa itu mereka yaquluna ya wailatana, duh celakalah kami karena kitab ini la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ternyata yang kecil tidak ditinggalkan, apalagi yang besar ya. Kalau yang kecil aja nggak luput, apalagi yang besar-besar. Nah, dosa itu ada shaghir, ada kabir, ada shaghair, ada shaghirah, ada kabirah, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi kriterianya apa? Kriterianya adalah al-kabair itu ya, para ulama membuat definisi
Bahwa al-kabair itu secara umum kalau kita berikan definisi adalah setiap dosa yang disebutkan sebagai kabair atau ada ancamannya secara nyata, baik di Al-Quran maupun Sunnah, itulah yang disebut dengan kabair. Sedangkan di luar itu maksudnya shaghair. Tetapi para ulama mengatakan ya, la shaghirata ma'al istimrar wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dia dilakukan sering terus menerus, wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar kalau dia ditobati secara tobat nasuha. Jadi kalau kita sekarang mungkin meremehkan dosa-dosa kecil, ini toh dosa kecil kok, nggak apa-apalah gitu. Itu ternyata nanti nggak akan luput yang kecil-kecil juga. Apalagi kalau kita lakukan yang kecil itu secara rutin, kita mengentengkan yang kecil-kecil. Kata para ulama itu menyimpulkan itu, la shaghirata ma'al istimrar, nggak ada dosa kecil itu. Kalau kecil tapi dia dilakukan terus-menerus, sering-sering dilakukan, maka dia akan menjadi besar. Tapi yang sebaliknya yang besar, meskipun itu dosa besar, kalau tobatnya tobat yang benar, itu ya nggak akan jadi besar lagi. Dia pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau taubatnya taubatan nasuha. Ini ya. Wa wajadu ma'amilu hadira, dan mereka akan mendapati apa yang mereka kerjakan hadira, hadir ya. Hadir. Jadi benar-benar di hadapan mata akan terlihat. Kita kalau lihat teknologi sekarang aja, kalau ada orang tilang itu, kena tilang, Anda ditilang, kena tilang, denda sekian ratus ribu gitu, mungkin orang bisa menolak. Tapi begitu dibuktikan, oh ternyata fotonya ada, foto pas kejepret di tengah lampu merah, itu aja kita sudah tidak bisa menghindar. Itu adalah rekamannya manusia. Nah gimana dengan rekamannya Allah Subhanahu Wa Taala? Ini ya, wa wajadu ma'amilu hadira, mereka akan mendapati apa yang mereka kerjakan betul-betul di hadapan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mau sekecil-kecil apapun, sekecil biji sawi, sekecil atom atau sekecil neuron, itu akan kelihatan hasilnya. Jadi ini menunjukkan betapa keadilan itu adalah keadilan yang sebenarnya ada di akhirat nanti. Kalau di dunia mungkin kita nggak menganggap sebagai tempat keadilan ya. Ada orang baik tapi malah dizalimi. Ada orang yang berusaha memberikan yang baik tapi malah dicemooh. Itu dunia begitu. Tapi di akhirat itu nggak ada yang begitu ya. Yang kecil ya kelihatan, yang besar kelihatan, ya. Semuanya hadira wa wajadu ma amilu hadira. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu ya Rabbmu tidak akan menzalimi seorang pun. Nah ada juga yang menarik masyhurul muslimin dalam ayat ini ya, bagaimana orang-orang ahli maksiat itu mereka mengaduh mengeluh ya, mereka komplain terhadap detailnya catatan amal, tapi tidak ada orang yang komplain bahwa itu tidak ada keadilan. Ini yang menarik ya, ayat-ayat tentang hari kiamat atau hadis-hadis tentang hari kiamat itu kalaupun menceritakan orang itu mengeluhkan atau menangisi atau menyesali betapa amal perbuatan mereka itu tertulis dengan pasti, dengan tepat, tapi tidak ada cerita satupun, tidak ada hadis satupun yang menceritakan ada orang yang kemudian merasa tidak mendapat keadilan di situ. Wala yadhlimu rabbuka ahada, nggak ada kezaliman sedikit pun di situ. Kalau dunia kan beda ya. Di dunia orang tadi ya, ada orang di kantor, ada orang yang kerjanya setengah-setengah, tapi karena satu lain hal dia cepat naik karirnya. Ada juga, ada orang yang pinter, berdedikasi, berintegritas, tapi nggak mendapatkan jabatan. Ada banyak begitu seperti itu. Memang bukan bagian dunia, ini bukan tempat mencari keadilan yang sejati. Tapi nanti di akhirat ya, wala yadhlimu rabbuka ahada, tidak ada seorang pun yang Allah zalimi, dan tidak ada satupun riwayat, satupun cerita ya, satupun ayat atau hadis yang menceritakan ada nanti pada hari kiamat orang yang mengadu karena tidak mendapat keadilan di akhirat. Ini yang menarik ya, sekali lagi ya, bahwa hari akhir ya, nanti yaumul hisab adalah hari yang benar-benar adil,
hari di mana tidak ada seorang pun yang dizalimi di situ. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan pandangan atau pertanyaan, silakan. Ada Pak? Cukup ya? Baik, karena sudah Isya dan waktunya sudah habis, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat ya, faedah yang betul-betul bermanfaat bagi kita untuk dunia kita dan akhirat kita dari ayat-ayat yang kita baca ya, termasuk pahala yang sebagaimana Allah janjikan melalui nabinya, dan juga bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu adalah karena kebodohan saya sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.